Pemirsa Dialog Nasional NTV, hari ini kami berkunjung ke Mall Pelayanan Publik Banyuwangi. MPP yang didirikan sejak tahun 2017 ini menjadi pionir di Indonesia lahirnya mall pelayanan publik yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun dan apa saja pelayanan yang ada di dalamnya? Inilah Dialog Nasional NTV bersama saya, Mei Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa NTV, kembali lagi di Dialog Nasional. Hari ini bersama saya Mei Diana. Dan hari ini kita punya kesempatan untuk bisa berkunjung ke sebuah mall pelayanan publik. Kalau kita bicara soal mall, identik dengan di dalamnya tentu ada jenis-jenis barang yang dijual karena namanya mall. Tapi yang ini beda, pemirsa, mall pelayanan publik ini merupakan inovasi dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi di mana di dalamnya terdapat banyak sekali pelayanan perizinan yang tersedia. Nah, hari ini kita akan berdialog dengan Kepala Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, Bapak Fatah Hidayat, SP Esos MSI. Sudah hadir di sebelah saya. Pak Fatah, apa kabar? Baik, Mbak. Terima kasih. Terima kasih kami kru Dialog Nasional sudah diizinkan untuk bisa ngobrol di mall pelayanan publik, Pak. Siap. Kalau kita ngomong mall, kok nggak ada yang jual baju ya, Pak, di sini? Ternyata mallnya beda, iya, bukan beda. mall yang biasanya saya kunjungi ternyata ini. Betul. Apa sih Pak Fatah, mall pelayanan publik ini apa? Iya. Mall pelayanan publik itu adalah unit yang dibentuk oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Banyuwangi, bahwasanya unit yang dibentuk pemerintah daerah ini dalam rangka mengintegrasikan beberapa jenis layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat di satu tempat. Oke. Dan tujuannya mall pelayanan publik dibentuk ini dalam rangka meningkatkan kualitas dari pelayanan publik, kecepatan, kemudian kemudahan, keterjangkauan, nyaman dan aman, kemudian yang tentunya yang paling penting adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam berusaha. Makanya ada mall pelayanan publik. Pantas kok saya melihat nggak ada baju yang dijual ya Pak ya. Ternyata di dalamnya ini ada banyak sekali perizinan begitu ya. Kemudian pelayanan juga yang disediakan oleh mall pelayanan publik. Baik. Pak Fatah, sejak kapan ini MPP ini mall pelayanan publik ini berdiri? Kemudian ide awalnya seperti apa sih gitu? Iya. Baik. Jadi Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi berdiri tepat atau dibentuk tepatnya tanggal 6 Oktober 2017. 2017, oke. Ini bagian dari oleh-oleh Pak Bupati waktu itu, dipimpin Pak Bupati Aswar Anas, bahwa Banyuwangi dipandang atau dinilai tingkat kinerja pelayanan publiknya bagus. Jadi beliaunya diajak oleh Kemenpan RB ke Azerbaijan dan Georgia. Di sana ada unit layanan yang bisa menyelenggarakan sampai 1000 jenis layanan di satu tempat itu. Jadi idenya itu berangkat, kemudian Kabupaten Banyuwangi mengimplementasikan itu tepatnya tanggal 6 Oktober 2017. Itu merupakan pionir dari pembentukan mall pelayanan publik di Indonesia. Kita yang pertama ya Pak? Kita ya? yang pertama. Luar biasa. Itu. Jadi waktu itu ya Pak Bupati, Pak Anas, ada kunjungan begitu ya, kemudian kok melihat di satu tempat menyediakan lebih dari 1000 ya Pak? 1000 layanan, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Kemudian pulang ke Banyuwangi kenapa tidak diimplementasikan? Karena pelayanan publik kita juga luar biasa waktu itu. Betul. Dan sampai akhir ini begitu ya. Iya, betul. Jadi ide awalnya seperti itu. Seperti itu. Jadi kita tahu dan didirikannya 6 Oktober 2017. Berarti jadi sudah berapa tahun ya 4 Pak ya? tahun, 5 tahun berjalan begitu. Oke. Kalau di MPP Banyuwangi Pak, ini di dalamnya ada apa aja sih Pak? Iya. Jadi
Beda dengan mall belanja yang tadi disampaikan, bahwasanya mall pelayanan publik itu mengintegrasikan beberapa jenis layanan. Di Kabupaten Banyuwangi, tepat di akhir tahun 2021, itu sudah bisa menyelenggarakan sebanyak 275 jenis layanan publik dari 27 unit pelayanan yang terintegrasi di mall pelayanan publik Kabupaten Banyuwangi. Kalau dari awal dulu yang tahun 2017 itu masih berapa Pak layanan yang ada gitu, yang tersedia? Iya, yang tersedia di awal-awal itu masih di 10 unit layanan dengan jenis layanan sebanyak 88 jenis layanan publik. Waktu itu. Jadi progresnya semakin tahun semakin meningkat. Jadi ketika 2017 itu masih 88. Iya, 88 dari 20 unit pelayanan publik. Dari 20 unit pelayanan publik. Kemudian sekarang tahun 2022 sudah masuk ke angka 275 ya, jenis Pak, ya? pelayanan publik dari 27 unit pelayanan publik yang 12 dari instansi yang bisa kami sampaikan di sini dari Satuan Perangkat Kerja Daerah yang sebanyak 15 dari unit non SKPD atau perangkat daerah. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut yang non SKPD itu. Siap, kemudian Pak Fatah, kalau misalkan yang awam nih, kalau pas jalan gitu ya ke Taman Sri Tanjung ngelihat mall pelayanan publik, itu di dalamnya tuh bisa ngurus apa aja ya kira-kira ya, begitu kan ada pertanyaan seperti itu pasti ya Pak ya. Yang belum tahu mall pelayanan publik mikirnya mungkin sama kayak saya tadi, mall ini wah ini sepertinya pilihan lain nih selain mall yang ada di Banyuwangi untuk akhir tahun, untuk ketika lebaran, tapi ternyata kan bukan isinya bukan barang belanjaan begitu ya. Kalau ngurus apa aja, misalnya ngurus kakak gitu kan bisa ya Pak ya di sini berarti ya? Bisa. Ya, jadi mall pelayanan publik karena mengintegrasikan beberapa jenis layanan termasuk yang tadi disampaikan Mbaknya, bahwa di sini juga bisa menyelenggarakan atau memberikan layanan terkait dengan administrasi kependudukan termasuk KTP. Kemudian kami sebagai unit pelayanan publik juga sudah menginformasikan dalam rangka mempermudah misalkan masyarakat untuk mengetahui apa mall pelayanan publik, dibuka saja berbasis IT. Kami punya websitenya di spm.banyuwangicap.go.id. Masyarakat dimanapun kapanpun bisa membuka. Di situ sudah kami sampaikan beberapa syaratnya, jenis layanannya apa saja, unit-unit layanannya apa saja, bisa dibuka di website tersebut. Di web yang sudah tersedia itu ya Pak ya, sudah bisa diakses untuk masyarakat luas. Saya juga tertarik pada ide awal tadi ya Pak, yang ketika Pak Anas waktu itu ada kunjungan ke sana juga, kemudian pulang ke Banyuwangi untuk bisa istilahnya apa ya, coba ikut lah apa yang terjadi di sana, meniru, mereplikasikan sampai hari ini. Kemudian di awal-awal dulu pasti ininya apa, rintangannya apa gitu Pak dulu kalau Pak Fatah mendengar gitu. Kami pada waktu itu pada prinsipnya belum punya konsep apa bayangan kami itu mall pelayanan publik itu jualan begitu. Jadi akhirnya kami sepakat dengan seluruh Satuan Perangkat Kerja di Kabupaten Banyuwangi bahwa mall pelayanan publik itu konsepnya seperti kita menyelenggarakan pameran pelayanan publik. Di situ ada pemohon, kemudian ada petugas, dan ada jenis-jenis layanan yang diberikan pada pemohon. Begitu. Jadi kan dulu awalnya pasti meraba-raba karena juga pionir. Pionir, dan waktu itu kalau boleh kami ceritakan di sini bahwa kami waktu itu dapat perintah. Pada waktu itu Pak Bupati masih di Azerbaijan. Kami 5 hari kerja harus bisa membentuk mall pelayanan publik. Jadi cerita Bandung Bondowoso terjadi waktu itu di Banyuwangi. Itu Pak Bupatinya masih di Azerbaijan. Udah kontak yang ada di Banyuwangi untuk bagaimana konsep gitu ya. Betul. Bandung Bondowoso beneran ini Pak ya, terjadi benar gitu ya. Dan kemudian ya unik itu ceritanya yang tidak banyak orang tahu gitu ya. Akhirnya ya mau tidak mau dengan konsep yang waktu itu masih kasar atau bagaimana Pak? Artinya kami menyamakan persepsi bahwa unit pelayanan macam mall ini yaitu tadi unit terintegrasi dari beberapa jenis layanan seperti kita melaksanakan pameran pelayanan publik. Pada waktu itu masih seperti itu gitu ya. Kemudian Pak Bupati pulang dimatangkan semuanya. Kemudian 4 hari
datang di Banyuwangi hari Jumat tepat tanggal 6 Oktober 2017 kami harus bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Oke, akhirnya 6 Oktober itu hari launching itu ya Pak ya? Iya, betul. Launching itu yang jadi Iya. peringatan sejak kapan berdirinya ya itu 6 Betul. Oktober. Tapi bingungnya sudah sejak mungkin November. Betul. Sebelum Oktober berapa? September mungkin Septembernya. sudah mulai Iya, pusing gitu. Iya. Baik, jadi ide awalnya seperti itu. Iya. Ada Pak Bupati kunjungan ke Georgia, Azerbaijan, kemudian melihat di sana ada sebuah tempat yang Iya. menyediakan 1.000 lebih layanan. Kenapa Betul. tidak diimplementasikan di Di Banyuwangi? Banyuwangi, betul. Gitu. Kalau sekarang kan ini MPP Banyuwangi pionir Pak di Indonesia, Iya. ya kan ya? Iya, Di Indonesia betul. pionir ya. Kalau sekarang sudah banyak ya tentunya. Sudah. Jadi MPP yang ada. yang kami punya datanya di tahun 2021 kemarin itu sudah ada pembentukan mall pelayan publik. Pada tahun 2021 sudah 8. Kemudian ada 41 secara keseluruhan di Indonesia. Tersebar di Iya, seluruh tersebar. Indonesia. Iya. Belajarnya ke Banyuwangi nggak itu ya Pak? Betul. Studi tirunya ke Banyuwangi atau mereplikasi kabupaten mall Iya. pelayanan Pelayanan publik di Iya. Banyuwangi, MPP Banyuwangi mereplikasi yang ada di Iya. luar negeri, kemudian yang di seluruh Indonesia mereplikasi Betul. kita. Betul. Oke, Pak Fatah Hidayat, nanti kita akan sambung lagi Siap. ngobrolnya soal mall pelayanan publik. Pemirsa jangan kemana-mana, kita jeda sejenak setelah pariwara berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV, masih dari Mall Pelayanan Publik Banyuwangi. Hari ini masih berdialog dengan Bapak Fatah Hidayat. Beliau merupakan Kepala Mall Pelayanan Publik Banyuwangi. Pak Fatah, tadi kita sudah ngobrol banyak sekali soal sejarahnya MPP sendiri, kemudian ide awalnya ternyata, kemudian untold story itu sebenarnya yang tadi kisah yang Bapak Bupati masih di sana udah kontak yang di Banyuwangi untuk mikir konsep Bandung Bondowoso beneran itu. Kemudian apa sih itu tadi mall pelayanan publik sudah dijelaskan juga, dan di dalamnya ada apa saja juga sempat dikulik. Kemudian Pak Fatah, kita akan breakdown lebih jauh lagi soal tadi jumlahnya layanan yang ada di mall pelayanan publik 275. Ini jumlah yang tidak sedikit tentunya, dari awal 88 kemudian berkembang jadi 275. Oke. Ada jenisnya Pak. Jenisnya itu apa saja? Tadi sudah disinggung sedikit, kita breakdown lebih jauh lagi. Iya. Jadi secara keseluruhan kami bagi jenis pelayanan itu menjadi jenis pelayanan yang quick service sama long service. Artinya masyarakat juga bisa mengetahui kecepatan pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. Terus jenis-jenisnya itu memang disesuaikan dengan unit layanannya. Misalkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi itu memberikan jenis-jenis layanan yang sifatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Misalkan KTP, KK, kemudian surat pindah, surat perceraian, surat akte kematian, akte kelahiran itu. Jadi terbagi menjadi beberapa unit layanan, disesuaikan jenis layanan itu disesuaikan siapa yang memberikan layanan itu. Oke, jadi ada penyesuaian ya ada Pak penyesuaian. ya? Oke. Tadi yang ada Pak Fatah menjelaskan quick service, long service. Contohnya apa Pak yang quick service nih? Yang quick service itu semacam penerbitan KTP untuk pemula. Karena memang kami menyediakan waktu untuk yang quick service. Quick service itu tidak lebih dari 1 hari. Bisa jadi hanya 10 menit atau seperempat jam atau 15 menit itu bisa langsung diterima atau
tersampaikan kepada masyarakat yang mengurus atau yang memohonkan itu. Oke, cepat ya Pak ya, namanya quick Betul, service. betul. Ini yang awam pasti kemudian Iya. bertanya-tanya, kok ngurus KTP cepet, biasanya lama sekali. Iya, betul. Jadi masyarakat saya kira dimudahkan dengan adanya mall pelayanan publik ini, karena mereka bisa membuka website kami, bagaimana dia harus ke mall pelayanan publik, kemudian persyaratannya apa yang harus dibawa, paling tidak sudah bisa dibuka lewat website tadi. Nah, biasanya yang Iya. dipusingkan oleh teman-teman itu adalah mungkin yang bingung gitu ya Pak, kalau mau ke Iya. mall pelayanan publik, mau ngurus misalnya, apa saja nih syarat yang harus dibawa begitu Iya. kan biasanya. Iya, betul. Nah, jawabannya adalah website tadi. Website tadi juga kami Siap. sediakan. Iya, banyak teman yang nanya ke saya mungkin, Mei kalau mau ke MPP ngurus KTP, misalnya ngurus akta, misalnya ya, apa syaratnya? Aduh, saya juga nggak paham ini. Dan jawabannya ada di website itu Iya. tadi. Kemudian kalau long service tadi apa ya Pak? Yang long service itu jenis-jenis layanan yang kami berikan kepada masyarakat yang proses atau waktunya penyelesaiannya itu lebih dari 1 hari. Oke. Jadi masyarakat karena diberikan ketenggat waktu demikian, mereka bisa mungkin karena ada keperluan yang lain bisa meninggalkan, besok diambil karena lewat lebih dari 1 hari. Contohnya apa Pak? Contohnya misalkan yang sekarang itu BBG atau dulu IMB. Jadi karena memang perlu proses lama, itu akhirnya mereka itu tadi kami kategorikan long service. Oke. Karena kecepatan tadi itu. Berarti masyarakat juga bisa tahu nih Pak, Iya. mana yang quick service, mana yang long Betul, service. Di web betul, itu juga betul, disediakan informasinya. Oke, jadi mungkin yang punya bisa Iya. ini ya Pak ya, bisa dikira-kira kalau Iya. saya ngurus ini masuk Bisa. kategori long service atau quick service. Betul. Kalau long service kan bisa ditinggal dulu gitu Betul, ya. betul. Oke, siap. Ada 275. Ini kita pemirsa ada di lantai 2 ya Pak ya? Iya. Betul ya Pak Fatah? Nah, kalau di lantai 2 ini lebih ke apa Pak pelayanan yang ada di lantai 2 ini Pak? Iya. Jadi untuk di lantai 2 ini bersifat layanan berusaha. Jenis layanannya ke perizinan berusaha. Iya. Jadi di lantai 2 ini selain dominannya adalah izin berusaha, Iya. dalam rangka menerbitkan izin berusaha tersebut ada teman-teman kami unit-unit layanan sebagai pendukung dari penerbitan perizinan berusaha tersebut. Misalkan dari Dinas PU Pengairan, Dinas PU Cipta Karya, kemudian dari Badan Pertanahan. Jadi sifatnya mengintegrasikan perizinan berusaha. Jadi dominan di lantai 2 adalah penerbitan perizinan berusaha. Oke. Iya. MPP sendiri berapa lantai Pak? Kebetulan mall pelayanan publik Kabupaten Banyuwangi ini ada 3 lantai. Untuk sementara ini karena akumulasi kami kalkulasi kebutuhan anggarnya, kami masih mengoperasionalkan di lantai 1 dan lantai 2. Jadi yang aktif, selalu aktif ini lantai 1 dan lantai 2 Betul, begitu Mbak. ya Pak. Kalau boleh tahu juga, boleh diberitahukan kepada pemirsa Dialog Nasional NTV Pak Fatah, setiap harinya tuh pengunjung bisa berapa Pak? Iya. Jadi sebelum menjawab jumlah pengunjung, betul kami di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi ini punya perpanjangan tangan dari Mall Pelayanan Publik. Ada yang kami namakan pasar pelayanan publik. Jadi ada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Rogojambi dan Kecamatan Genteng. Jadi ini perpanjangan dari Mall Pelayanan Publik sebagai induknya. Jadi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi paling tidak satu memiliki banyak pilihan terkait dengan unit-unit layanan. Jadi memberikan banyak pilihan. Yang kedua, tujuan pemerintah Kabupaten Banyuwangi salah satunya menyelenggarakan pelayanan publik, kami ingin mendekatkan layanan-layanan yang diperlukan pada masyarakat itu dekat dengan masyarakat. Betul. Iya. Kalau yang di Rogojambi itu kan yang di pasar itu ya Pak? Iya. 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 Jadi pasar pelayanan publik di Rogojambi itu memang unit layanan yang dibentuk di los pasar. Iya. Jadi sementara ini masyarakat yang kita boleh ketahui bahwasanya masyarakat pasar ini, orang-orang pasar biasanya termarginalkan. Iya betul. Ya, kesehariannya mulai pagi sampai sore itu berada di pasar dan biasanya tidak sempat mengurus
layanan publiknya ini kita dekatkan, unit pelayanannya dekat. Memang los pasar ini Iya, yang los kami pasar, iya pakai. betul. Iya. Waktu itu yang di Rogo Jampe itu ketika pembukaannya kebetulan ada di sana juga melihat kemudian wah inovasinya luar biasa Betul. Pemkab Banyuwangi ini. Jadi mereka yang termarginalkan kita rangkul juga, kita Betul. berikan tempat Betul. juga, kami hadir Iya, untuk, kami hadir. untuk Iya, Anda siap. semuanya begitu ya. Iya. Dan yang di pasar itu Pak, filosofinya juga bagus. Waktu itu Mei sempat baca sedikit bahwa orang yang nggak sempat, betul kata Pak Fatah Iya, tadi, iya. nggak sempat untuk ngurus segala macam Iya. administrasi gitu Iya. ya, bisa datang ketika belanja. Iya. Ayo silakan bawa KTP-nya begitu ya betul, Pak ya. betul. Pendekatan yang luar biasa sekali Iya, ini. betul. Dan yang di Genteng itu juga di pasar Pak. Betul. Dua-duanya pasar pelayan publik yaitu di Kecamatan Genteng dan Rogo Jambi itu memang los pasar. Ya. Jadi los memang yang dulunya tempat berjualan. Sebenarnya Mall Pelayan Publik Kabupaten Banyuwangi juga dulunya mall belanja ini. Iya, iya Dimanfaatkan. Dulu saya tunggu-tunggu ini openingnya iya, Pak. Iya, betul. Ternyata Jadi, kok tidak jadi. Gitu. iya, betul. Jadi memang los pasar, jadi tempat berjualan itu kita rubah, kita bentuk menjadi unit-unit layan yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk mengurus kebutuhan layan publiknya. Oke, kalau dulu di awal berdiri mungkin masyarakat masih bingung begitu ya Iya. mau masuk kok. Saya agak sungkan begitu ya. Iya. Kalau sekarang mungkin sudah berapa Pak pengunjungnya Pak? Pengunjungnya per hari sampai 500 sampai 600 per hari. Wow. Iya, jadi masyarakat mengapresiasi betul tentang keberadaan Mall Pelayan Publik Kabupaten Banyuwangi. Itu bisa jadi yang datang 500 sampai 600 itu tidak hanya mengurus satu perizinan atau mengurus satu permohonan. Iya. Bisa jadi saya bisa ngurus KTP, Iya. karena di sini ada penyelenggaraan layanan perizinan berusaha, kami bisa memohonkan permohonan berusaha. Jadi Permohonan bisa berusaha. jadi lebih dari satu. Iya. Pengunjung. Apalagi geliat usaha di Banyuwangi juga semakin ya bergairah lah Pak. Betul. Izin untuk Dinas Koperasi ada di Pak di sini? Ada, betul. Iya, jadi ngurus-ngurus itu iya, juga. termasuk UMKM. Ya, Jadi kami di Mall Pelayan Publik ini mendirikan rumah LKPM. Apa itu rumah LKPM? Itu ruangan yang kita sediakan petugasnya membantu para UMKM melaporkan kegiatan penanaman modalnya. Jadi mereka dibantu karena ada kewajiban dari UMKM itu melaporkan kegiatan penanaman modalnya. Jadi teman-teman di sini di Mall Pelayan Publik ada ruang LKPM yang bisa membantu UMKM dalam rangka menyampaikan pelaporannya tersebut. Memudahkan ya, ya Pak ya? Iya, betul. Oke, siap. Iya. Tadi 500, bisa sampai 500 pengunjung per hari. Betul. Yang paling laris Pak, yang paling banyak diminati itu layanan apa kira-kira? Iya, sama. Jadi tetap tadi untuk pasar pelayan publik yang ada di 2 kecamatan termasuk Mall Pelayan Publik, dominasi layanannya yang kami berikan atau masyarakat butuhkan itu yang paling banyak sekitar 70 sampai 80% itu adalah unit yang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Iya. Itu ya yang paling banyak. Yang paling banyak. Best sellernya Iya. di sini ya. Betul. Best sellernya di Mall Pelayanan Publik. Betul. Dan saya nggak tahu sih, ini katanya dulu guyon-guyon gitu Pak di komunitas. Di Mall Pelayanan Publik itu ada KUA. Kalau mau nikah, misalkan kalian habis hang up di Taman Sri Tanjung gitu ya, mau nikah langsung ke MPP bisa katanya Pak. Betul Mbak Mai. Jadi di Mall Pelayan Publik ada unit layanan yaitu dari Kemenak. Ya. Itu menyiapkan sarana prasarana dalam rangka misalkan masyarakat juga membutuhkan layanan nikah di luar kantor KUA. Jadi di Mall Pelayan Publik diselenggarakan atau diberikan masyarakat yang membutuhkan untuk layanan nikah di luar kantor KUA bisa diselenggarakan di Mall Pelayan Publik. Bisa ya Pak ya? Bisa, ya? bisa. Nggak ada kerjaan di Betul Dinas Mbak Mai. Ayo kita nikah mungkin gitu. Betul Mbak Mai. Persyaratannya juga mudah. Yang penting ada pasangannya Mbak Mai. Betul Pak, itu syarat utama ada pasangannya. Iya. Oke, itu tadi soal pelayanan dan jenisnya apa saja Iya. di MPP ini sudah di breakdown sama Pak Fatah. Kemudian pengunjung setiap harinya lumayan banyak Banyak. sekali, berarti 500. Tadi Iya. saya juga di depan tiap beberapa menit sekali ada orang masuk Betul. untuk berkunjung, dan yang paling banyak peminatnya best sellernya lah itu. Iya. Kira-kira itu adalah Admin Duk ya Pak? Admin ya? Duk.
untuk ngurus KTP, KK, untuk ngurus KK, akte, ya. gitu, akte, Iya, akte gitu iya, ya, akte. akte kematian, akte kelahiran Oke, yang siap. itu. Kemudian kartu induk anak, KIA itu juga banyak. Banyak Iya. diurus gitu. Betul. Mudahnya semudah apa sih Pak ngurus di MPP ini gitu? Paling tidak kami dapatkan dari testimoni yang diberikan kepada masyarakat, kepada kami, feedback kami bahwa ngurus pelayanan perizinan atau yang lain non perizinan yang ada di mall pelayanan publik, mereka menyampaikan bahwa di mall pelayanan publik itu memberikan layanannya paling cepat dibanding, karena memang mall pelayanan publik ini adalah unit pilihan. Jadi masyarakat yang sudah familiar untuk mengurus layanan publiknya itu yang biasanya di kecamatan, di kelurahan, kemudian di dinas. Ini ada lagi unit layanan yang diberikan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pilihan tadi. Ya, dibentuk mall pelayanan publik dan pasar pelayanan publik. Jadi secara testimoni kalau didengar dari masyarakat memang cepat Lebih gitu cepat, ya Pak ya, lebih iya, cepat lebih seperti itu. cepat. Dan juga tadi Pak Fatah menyinggung juga ada di Rogo Jambi dan Genteng, ini juga Iya. memudahkan misalkan kalau jauh kan mau ke MPP, Iya. misalkan orangnya Genteng, Iya. belum ada MPP di Genteng, Iya, betul. mau ke sini kan juga memakan Jauh. waktu Iya. gitu. Jadi memang tadi yang saya sampaikan bahwa tujuan dari mall pelayanan publik atau pasar pelayanan publik ini mendekatkan. Jadi masyarakat mempunyai hak akses yang mudah terkait dengan unit layanan yang mereka butuhkan. Jadi Oke. didekatkan tadi. Didekatkan Iya, gitu ya. didekatkan. Oke, siap. Itu sejalan juga dengan programnya Ibu ya. Ya betul. Ibu Bupati Iya. yang ngantor di desa. Iya betul. Jadi memang pembangunan Ibu Bupati yang sekarang itu harapannya pembangunan mulai dari desa. Yang ini kami mencoba untuk unit layannya kami dekatkan masyarakat yang sudah familiar terkait layanan itu di kecamatan, di desa, di kelurahan. Ini ada pilihan lagi yang mereka sangat mudah mengaksesnya di pasar pelayanan publik. Kemudian ada lagi yang kami bentuk yang akhir-akhir ini ada gerai pelayanan perizinan perikanan. Jadi gerai pelayanan perizinan ini yang khusus perikanan ini memang kita bentuk di tempat pelelangan ikan. Di tempat pelelangan Karena garis pantai Kabupaten Banyuwangi sepanjang 175,8 km garis pantainya, akhirnya banyak di pesisir garis pantai itu adalah nelayan. Kita berikan gerai-gerai atau kita bentuk gerai-gerai pelayanan perizinan itu tadi yang mereka butuhkan. Jadi nelayan-nelayan itu untuk mengoperasionalkan kapal itu butuh izin kapal. Oke, sekali lagi ini memudahkan juga masyarakat ya Pak ya. Betul. Pak Fatah, kita akan lanjutkan dialog di nanti segmen ketiga. Pak Fatah, kita akan bahas juga bagaimana nanti di 2022 ini kan terus berjalan gitu ya tahunnya, dan seperti apa 2021 kemarin soal pelayanannya. Kita akan lanjutkan, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Nasional. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV, masih dari Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. Pak Fatah, kita masih ngobrol soal seputar MPP, seputar mall yang luar biasa ini. Pak Fatah ini jadi Kepala Mall Pelayanan Publik sudah sejak tahun berapa Pak Fatah? Ya, Mall Pelayanan Publik ini juga mengacu pada telah diterbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 59 2017, tentangnya sama dengan Permen Pan RB 23 2017, yaitu tentang penyelenggaraan mall. Di peraturan bupati tersebut sudah disampaikan termuat bahwa struktur organisasi mall itu ada kepala mall
dibantu oleh kepala subunit. Ada 3 orang, kepala subunit tata usaha, kepala subunit pelayanan, dan kepala subunit organisasi dan informasi. Jadi di awal pembentukan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi di 6 Oktober 2017, saya sendiri itu sudah menjabat selaku kepala tata usaha. Oh, jadi sudah familiar 2017. ya, Pak ya. Iya, jadi 2017 itu iya bahkan? sudah. Oke. Terus di tahun 2020 kami dipercaya selaku pengelola atau kepala Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. Di tahun 2020. Iya. Perbedaannya apa Pak? Tahun 2020, kemudian di tahun 2021, ini kan 2022 masih hitungan hari ya? Iya, betul. Perbedaannya apa kira-kira dari jumlah pengunjung, kemudian best sellernya tadi Iya. di 2020 dan 2021? Iya, jadi memang perbedaannya untuk yang dari tahun 2021 kemudian 2002 ini memang masyarakat membutuhkan pelayanan itu yang sifatnya paperless, berbasis IT. Jadi masyarakat merasa termudahkan. Jadi apalagi kami juga pernah melakukan atau menerapkan layanan berdasarkan antrian online. Jadi masyarakat datang ke ke Mall Pelayanan Publik ini bisa mengestimasi kedatangannya. Misalkan kami harus datang jam 9 sesuai dengan urutan. Itu kami terapkan begitu. Jadi paling tidak perbedaannya jenis layanan yang ada di tahun 2021 dengan 2022 ini, kami menginginkan pelayanan itu sudah bersifat online. Jadi semua berbasis IT. Paling tidak di tahun 2022 ini kami ingin membentuk konsep ruangan yang menyajikan data-data. Jadi data-data perizinan non perizinan yang ada di Kabupaten Banyuwangi bisa dimanfaatkan oleh pemohon maupun stakeholder yang lain dalam rangka membutuhkan data-data investasi perizinan non perizinan. Jadi terupdate secara terus menerus. Iya. Secara berkala begitu ya Pak ya. Iya, Paperless itu tadi menarik itu Pak. Iya. Paperless. Jadi konsep paperless itu memang layanan ke depan. Memang masyarakat kalau misalkan kita sekarang bicara layanan publik seperti kita mau pesan tiket kan tidak usah harus bertatap muka. Betul. Paling tidak layanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi di tahun 2022 itu sudah ke arah sana. Jadi yang online itu tadi. Itu terobosan, boleh dibilang terobosan Betul. lah untuk nanti 2022. Termasuk dimulai itu di awal tahun 2002 untuk perizinan berusaha lewat aplikasi OSS RBE ini. Layanan-layanan tidak perlu tatap muka karena sudah bisa diakses oleh masyarakat luas di mana kapan itu bisa mengakses terkait dengan perizinan usaha yang dimohonkan. Begitu Mbak. Tinggi juga peminatnya Pak yang dari online ini. Betul, karena ini memang regulasi, kendalanya memang ada tantangan bagi kami bagaimana masyarakat itu ngeh dulu terkait dengan pelayanan yang bersifat online tadi. Karena kan masyarakat kita juga belum terbiasa dengan yang namanya online, dan pandemi ini mengajarkan kita semua untuk kayaknya semuanya kembali ke digital gitu, ke digital gitu ya. Betul, Mbak. Semuanya transaksi segala macam istilahnya disarankan untuk cashless. Iya. Paling nggak usah uang tunai gitu ya, non tunai cashless. Jadi ini pandemi juga mengajarkan banyak sekali tentunya. Betul Mbak. Kalau pandemi seperti ini jumlah pengunjung bagaimana Pak? Kemudian protokol kesehatannya bagaimana di sini di MPP? Kami menerapkan protokol kesehatan mulai dalam rangka ini jangan sampai Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi sebagai klaster baru penyebaran COVID-19. Akhirnya kami memberlakukan penerapan protokol kesehatan mulai masuk, misalkan memakai aplikasi Peduli Lindungi itu juga, kemudian teman-teman ini ada sekat-sekat ini antara pemohon dan petugas, kemudian pemakaian masker, cuci tangan, kemudian pemeriksaan suhu tubuh, kemudian sarana prasarana yang ada di Mall Pelayanan Publik ini setelah maupun sebelum menyelenggarakan layanan sudah didesinfektan oleh teman-teman. Tadi juga pintu masuk, keluar juga semuanya ketat. Iya, kemudian
kami memang di waktu pandemi kemarin yang angka-angka tinggi penyebarannya itu kami memberlakukan pelayanan lewat antrian online. Paling tidak kami bisa membatasi iya, jumlah pengunjung, kemudian pengunjung punya keuntungan di mana bisa mengestimasi kedatangan untuk di mall dalam rangka pengaturan itu tadi. Iya, itu tadi. Kalau dari tahun Pak Fatah menjabat 2020 sebagai kepala begitu ya, di 2021, apakah bestsellernya itu berubah-berubah Pak grafiknya? Pelayanan yang dituju oleh masyarakat tuh yang paling banyak apakah berubah atau sama Adminduk? Nah, untuk layanannya karena memang ini kalau bisa saya sampaikan di sini memang ada perubahan sedikit, tapi tetap dominasinya tetap administrasi kependudukan karena memang jenis-jenis layanan itu memang layanan dasar. Jadi kalau misalkan kita di bank butuh KTP. Betul. Dimanapun kita layanan yang lain itu membutuhkan layanan-layanan dasar Adminduk itu yang gitu. Jadi masyarakat misalkan ini di akhir tahun mau berangkat pergi kemana itu harus paling tidak punya identitas diri. Betul. Iya, kalau misalkan data identitasnya itu invalid ya jadi permasalahan, misalkan mereka harus bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi masih didominasi oleh Adminduk itu ya Pak ya, dari tahun ke tahun. Mungkin 2022 ya masih sama dominasi oleh Adminduk. Tadi Pak Fatah juga menceritakan soal terobosan di Mall Pelayanan Publik untuk tahun 2022. Sejauh ini sejak 2017 Pak Fatah, sudah berapa banyak kabupaten yang studi banding ke Mall Pelayanan Publik? Di tahun 2021 kemarin ada sekitar 34 Mbak Maya. Wow. Baik dari kementerian, lembaga maupun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Paling tidak ya ini karena pionirnya Mall Pelayanan Publik ada di Kabupaten Banyuwangi, mereka mereplikasi terkait penyelenggaraan mall di Kabupaten Banyuwangi. Ya. Sebanyak 34 di tahun kemarin ya Pak ya? Iya. 2020 angkanya berapa Pak, sampai berapa? Kalau di tahun 2020 itu tinggi-tingginya COVID itu waktu itu ya? Iya, kami juga pada waktu itu juga membatasi baik dari pengunjung maupun dari teman-teman yang melakukan replikasi atau studi banding atau studi tiru di Kabupaten Banyuwangi. Itu sekitar 20-an Mbak. Karena memang perjalanan juga dibatasi ya Pak? Iya, mobilitas masyarakat. Sudah tanya soal jumlah kabupaten yang datang, begitu, yang belajar gitu. Kalau MPP sendiri sudah mendapatkan penghargaan apa saja nih Pak, kalau boleh tahu? Karena beritanya juga luar biasa soal Mall Pelayanan Publik ini. Iya, betul. Jadi unit Mall Pelayanan Publik ini dibentuk berdasarkan Kemenpan RB atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di tahun 2017. Kami dievaluasi setiap tahun oleh kementerian tersebut. Akhirnya kami dimulai tahun 2017 sudah dinilai, dievaluasi, dan kami mendapatkan penghargaan. Paling tidak di tahun 2018 kami menjadi role model daripada penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di kabupaten. Jadi istilahnya kategori prima. Kategori prima. Iya, untuk pelayanan publiknya. Dari Kemenpan RB. Ya, dari Kemenpan RB. Kemudian berjalan lagi, dapat lagi Pak? Dapat terus sepertinya nih. Paling tidak kami ditunjuk sebagai rujukan manakala ada pemerintah kabupaten provinsi yang ingin mendirikan mall pelayanan publik. Kayak studi turunnya ke Banyuwangi, kemudian Kabupaten Banyuwangi kemarin yang terakhir dikunjungi di tahun 2021 di akhir itu Bapak Menteri Dalam Negeri sendiri, kemudian mereka menindaklanjuti dengan mengirimkan staf Kementerian Depdagri untuk mengevaluasi, kemudian kami diajak FGD dalam rangka peningkatan kinerja layanan mall pelayanan publik, termasuk indikator-indikator yang akan dinilai di tahun 2022 ini. Indikatornya kami selaku peserta FGD tersebut, kami dimintai untuk memberikan sumbang saran terkait nanti ada
ke peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan penilaian penyelenggaraan mall pelayanan publik di seluruh Di Indonesia. seluruh Indonesia. Iya. Oke, udah pionir ya Pak ya. Iya. Dan itu tadi soal kalau kunjungan, saya rasa banyak sekali orang-orang penting yang sudah berkunjung. Betul. Terakhir tuh saya tahu Bapak Wakil Presiden ya Pak ya. Iya, betul. Berkunjung, kemudian bahkan kalau Pak Presiden, Presiden ini yang sudah di sini pasar juga pelayan sudah. publik. Justru yang di Iya. Rogo Jambi. Iya, itu sudah beliaunya juga mengapresiasi, kemudian juga memerintahkan, menghimbau pemerintah kabupaten kota yang lain bisa meniru praktek-praktek pelayanan publik yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Pak Fatah, mumpung saya inget nih, KTP saya itu kan udah terkelupas plastiknya ya Pak ya, Iya. eKTP saya. Iya. Kalau saya mau urus itu gitu Pak, mau perbarui gitu. Iya. Sekarang tuh banyak solusinya Pak, selotipnya. Jadi ya Iya. Allah saya mau ngurus juga Iya. kok malas gitu ya, Iya. mau ke kecamatan gitu. Iya. Kalau saya mau ngurus di sini gitu Pak. Langsung bisa Mbak, langsung itu. Jadi terkait dengan perubahan itu kan Iya. berarti penggantian kartu identitas diri. Nah, Mbaknya bisa buka di website kami, persyaratannya apa, nanti langsung datang sendiri aja ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. Paling tidak saya jamin tidak lebih dari 15 menit tergantikan layanannya atau Oke, identitas luar itu. Oke, jadi diganti dengan KTP yang Iya, baru. baru. Saya boleh setor foto sendiri nggak Pak? Foto di KTP saya kok kenapa begitu ya? Iya, karena memang layanan Adminduk sendiri sudah berbasis IT, data-data Mbak itu sudah terupdate di sistem informasi administrasi kependudukan di SIAK namanya. Jadi kemudian di kesempatan ini untuk administrasi kependudukan mungkin yang belum dipahami oleh masyarakat biasanya masa berlakunya KK. Iya. Jadi masa berlakunya kartu keluarga itu tidak serta-merta bahwa kartu keluarga itu berlaku selamanya. Semenjak ada perubahan identitas, misalkan status, kalau dulu saya belum nikah, sekarang menikah, itu maka berlakunya kartu keluarga itu sudah tidak berlaku, harus diupdate kembali, diajukan kembali, termasuk bisa jadi di satu rumah karena ada beberapa kakak itu bisa lebih dari satu kakak. Kalau biasanya masyarakat sekarang itu sudah berkumpul ada 2 atau 3 kakak di satu tempat, itu hanya satu kakak. Iya, keluarga besar misalnya. Iya, gitu keluarga ya. besar. Sebenarnya itu bisa diurus untuk kakak-kakak yang lain karena di situ mengidentifikasi kepala keluarganya. Oke, diidentifikasi kepala keluarganya. Iya. Jadi kalau di satu rumah Iya. ada 2 kepala keluarga, ya berarti satu rumah itu Bisa. 2 lembar kakak Ya, gitu ya Pak. Maksudnya itu betul. 2 lembar Iya, betul. kartu keluarganya. Jadi jangan Iya, satu. jangan begitu. satu, Satu iya. nanti statusnya juga bingung ya Pak ya. Iya. Kepala keluarga, istri Iya. ini kepala keluarga lagi Iya, gitu. iya, betul. Oke, siap. Nanti kita akan lanjut lagi Pak untuk bicara soal mall pelayanan publik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Nasional NTV. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV, masih bersama Bapak Fatah Hidayat, Kepala MPP Banyuwangi, Mall Pelayanan Publik Banyuwangi. Pak Fatah, kita ada di segmen terakhir. Di sesi terakhir ini harapan Bapak pribadi gitu ya sebagai kepala terhadap mall pelayanan publik seperti apa ke depannya, kemudian apa saja yang perlu diperbaiki mungkin, atau apa juga yang perlu dikembangkan lagi Pak di mall pelayanan publik Banyuwangi ini. Ya, terima kasih Mbak Mai. Jadi yang tadi sempat saya sampaikan bahwa nantinya bahwa
pelayanan di mall pelayanan publik itu adalah pelayanan online semua, tidak ada offline. Kemudian berikutnya bahwa terkait dengan penyelenggaraan mall pelayanan publik ini akan terintegrasinya layanan publik di satu tempat. Memang ada kedepannya harapannya memang penyelenggaraan pelayanan yang sudah terintegrasi itu menjadi pelayanan terpadu satu pintu. Jadi ada kendala terkait dengan penyelenggaraan atau implementasi pelayanan publik terpadu satu pintu. Itu terkendala oleh 3 faktor. Yang pertama terkait dengan kelembagaan. Mall pelayanan publik Kabupaten Banyuwangi didasarkan peraturan Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang nomor 23 2017 tidak mengisyaratkan secara jelas tentang kelembagaannya. Jadi menjadi permasalahan tersendiri terkait dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Yang kedua permasalahannya yaitu pelimpahan kewenangan. Karena ada perbedaan mendasar antara penyelenggaraan terpadu satu atap dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, di mana konteksnya bahwa pelayanan terpadu satu pintu itu kalau misalkan saya selaku pemohon pelayan publik mengurus layanan publiknya di mall pelayanan publik, paling tidak sudah mulai dari pendaftaran permohonan itu sampai terbitnya dokumen yang saya butuhkan itu ditandatangani oleh paling tidak kepala mall pelayanan publik. Yang ketiga, jadi faktor ketiga ini saling keterkait dengan penyelenggaraan secara maksimal atau optimal pelaksanaan terpadu satu pintu tadi. Itu yaitu tentang sistem layanan, karena memang pelayanan di mall pelayanan publik ini sifatnya masih berbasis pelayanan terpadu satu atap, di mana proses penyelesaian itu masih berkasnya yang berkeliling di dinas-dinas selesainya, bukan di satu pintunya itu tadi. Jadi semacam ini juga harapan kami selaku penyelenggara mall pelayanan publik di tahun kedepannya, bahwasanya selain pelayanan itu yang online tadi, kemudian berbasis IT juga mengintegrasikan data-data yang ada di mall pelayanan publik ini. Paling tidak karena sudah terintegrasi, misalkan saya mengurus layanan kependudukan, saya sudah selesai mengurus layanan kependudukan, paling tidak layanan yang kami mohonkan tadi sudah terintegrasi. Misalkan saya membutuhkan layanan perizinan yang lain, jadi paling tidak minta data lagi, tidak minta data dan persyaratan yang lain. Saya kira itu. Jadi faktor 3 tersebut yang perlu nanti kita perbaiki bersama-sama. Perlu gitu. Terus dibenahi gitu. Betul, ya Pak ya, dan harapan kami itu. Harapannya itu gitu. Jadi di tahun-tahun yang akan mendatang bisa terus berbenah lagi, bisa terus baik lagi begitu ya Pak pelayanannya. Pak Fatah, terima kasih banyak hari ini sudah meluangkan waktu untuk ngobrol. Mbak Mai, terima kasih. Kami sudah diizinkan untuk datang ke mall pelayanan publik untuk lihat-lihat tadi. Terima kasih banyak. Semoga terus berkembang dengan baik, dan Pak Fatah semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa NTV, terima kasih sudah menyimak Dialog Nasional edisi kali ini, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.